Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yunikma ni'matahu alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa inna wallahu fathul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul aliyyil azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Zainuddin, alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan umurnya dilapangkan rezekinya. Amin. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah, anak-anak, adalah kita hadirkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat sehat. Baiklah ibu-ibu, setelah lainnya waktunya sudah cukup malam, marilah mengajar pada malam hari ini kita buka dengan bacaan umur kita. Jadi ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, waktu kami serahkan kepada Bapak Ustaz untuk membaca surat Yasin, tahlil dan dilanjutkan dengan tausiah. Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu jamaah sekalian, kami meminta keikhlasan dan ridho doa dari ibu-ibu jamaah sekalian untuk almarhum dan almarhumah yang sudah lebih dulu meninggalkan alam dunia ini, yang bertepatan dengan haulnya, diantaranya almarhumah Ibu Watini binti Marsam, kemudian almarhumah Ibu Nuriyah binti Rosilin, kemudian almarhum Bapak Abdul Hai bin Ishaq, kemudian almarhum Najmuddin bin Sarbini, kemudian almarhumah Yuliana binti Harun. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah ini diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan Allah jadikan anak cucunya anak cucu yang soleh dan solehah. Kita minta doanya untuk saudara kita, yaitu diantaranya Muhammad Habibi Pri Agung, kemudian Farhan Hazim, kemudian Aisyah Suci Ramdhani, kemudian Arsalina Putri Yulianto. Mudah-mudahan anak-anak kita, saudara kita dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, kemudian Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan untuk Shahidul Bait dan ibu-ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi an na'mala sholihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian, wabil khusus ibunda pengurus pengajian sekaligus sahibul bait, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iringan syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah yang tentunya sampai saat ini dan detik ini tidak pernah luput menitipkan nikmatnya kepada kita semua, yang belum tentu kenikmatan pada saat ini dititipkan kepada orang lain. Syukur alhamdulillah berkat nikmatnya lah kita bersama ringan tangan untuk ngayun, ringan kaki untuk melangkah dari pintu rumah menuju tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad itu pernah berdialog dengan iblis. Kemudian Nabi Muhammad mengajukan satu pertanyaan. Kata Nabi, "Fakam a'da'uka?" Wahai iblis, "Fakam a'da'uka min ummati?" Berapa musuhmu di antara umatku? Berapa golongan dari umatmu yang kau benci? Kemudian iblis menjawab, "A'da'i isruna nafaron." Orang yang aku benci, golongan umatmu yang aku benci, asrona nafaron, yaitu ada 10 golongan. Kemudian sontak iblis menjawab, yang pertama, awaluhum, awal daripada 10 golongan itu, anta ya Muhammad, engkau wahai Muhammad. Maka pantas Nabi Muhammad jadi musuh utama iblis, karena memang Nabi Muhammad ini lahir sang pembawa risalah kebenaran yang membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman ilmiah, dari zaman tersesat menuju zaman yang lurus. Maka ini yang menjadikan kenapa iblis tidak senang kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi setiap orang, setiap dari diri kita yang mengajak kebaikan, mengajak orang dalam hal kebaikan, ketahuilah ibu jamaah rahimakumullah, perbuatan itu perbuatan yang sangat dibenci oleh iblis. Maka mengajak orang dalam jalan kebaikan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, banyak ujian dan rintangannya, Bu.
Dulu Nabi itu ngajak umat tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak ujiannya, Bu. Cemoohan, caci makian, bahkan Nabi rela dilempari oleh kotoran onta. Kenapa? Saking banyaknya orang yang gak senang, Bu. Ternyata setiap orang yang mengajak kebaikan ternyata musuhnya bukan saja dari golongan iblis, akan tetapi terkadang ada musuhnya dari golongan manusia itu, Bu. Makanya Masya Allah, mandala ala khairin, barang siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Tuh, maka pahalanya besar. Kalau sudah pahalanya besar, rintangannya pun besar. Ternyata yang memusuhin bukan ada dari golongan iblis, akan tetapi terkadang ada dari golongan manusia. Oh, ibu harus syukur punya teman ngajaknya pengajian, ketimbang punya teman ngajaknya nonton bioskop, ngajak temen ngajaknya ngerumpi, turun yang ngomong, ngajaknya happy ya. Maka harus beruntung ibu berteman bergaul dengan orang-orang yang soleh, ashabus sholihin. Ciri-ciri orang yang bahagia itu bersahabatnya dengan orang-orang yang soleh, selalu ajak kebaikan, ngajak tadarusan, ngajak zikiran, ngajak gotong royong, ngajak bantu orang. Nah, ini ibu boleh jadi sahabat yang seperti inilah yang akan menghantarkan kita ke dalam ridhonya Allah, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau kita belum siap mungkin dengan ajakan orang yang mengajak kebaikan, ibu tolong jangan dicemoohkan, jangan dicaci maki, cukup katakan saya belum siap. Itu aja, Bu. Kadang-kadang kan ada orang ngajak kebaikan, Bu, ngajian yuk, nanti Bu minggu depan lagi ketemu lagi pengajiannya, Bu, nanti Bu minggu depan. Udah ketiga kali pengajiannya, Bu, ibu nih cerewet amat sih perasaan. Nah, kalau kita bosan dengan ajakan orang dalam hal kebaikan, sih, Bu, ciri-ciri orang yang celaka. Ya, kita harus bersyukur kita punya sahabat, punya teman yang selalu mengarahkan dalam hal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama musuhnya iblis adalah Nabi Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat iblis itu pernah menjerit 4 kali. Yang pertama ketika iblis dilaknat oleh Allah. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, akan tetapi tidak dengan iblis. Wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Saya mah tidak ya Allah. Adam dengan saya itu muliaan saya, kata iblis. Adam terbuat mintin dari tanah, sedangkan saya dari api. Unsur tanah dengan api tentu lebih mulia unsur api. Gengsi dong. Iblis tidak melihat siapa yang memerintahkan, tapi iblis melihat siapa yang dihormati. Maka yang pertama kali mengibarkan kesombongan yaitu iblis, ibu jamaah rahimakumullah. Maka barang siapa yang dalam hatinya ada perasaan sombong, nah boleh jadi ibu tanpa disadari berarti temannya. Nah, untuk kita ini kan kalau mau disombong apa sih? Kita ini nggak ada yang bisa disombongkan, nggak ada. Kita ini semuanya milik Allah. Apapun yang kita miliki di dunia ini milik Allah. Semuanya milik Allah.